Jadi beberapa waktu lalu kan aku sempat ngeluh kalau aku kehabisan lagu yang menarik buat aku dengerin selama aku nulis light novelku ini. Dan sekarang di minggu ini tiba-tiba ada artis idolaku tuh dia akhirnya ngerilis lagu baru. Ya walaupun itu bukan album, cuman dia ngerilis EP setengahnya album lah. Ada cukup lagu yang baru untuk aku dengerin selama aku ngerjain light novel fantasi yang aku kerjain sekarang. Dan yang pengen aku bahas adalah dari dengerin lagu dia ini aku tuh jadi inget seseorang yang pernah aku deket ketika aku SMK gitu. Kayak adalah seorang cewek gitu yang mana gak tau kenapa dia itu mungkin suka sama aku, mungkin enggak atau gimana, mungkin aku yang salah paham bahwa dia suka aku atau gimana. Tapi intinya adalah dia sering banget ketika aku magang dulu, ketika aku kan magangku di sekolahku, aku ngerjain animasi di sekolahku gitu, kayak dia sering banget deket sama aku karena waktu itu juga ada sempet lah kayak ikut ekstrakurikuler yang sama, ikut ya belajar sesuatu yang bareng gitu. Terus meskipun si cewek ini suka sama aku, mungkin aku tuh nggak tahu kenapa sering banget berusaha untuk bikin dia menjauh dari aku gitu kok. Kayak ketika dia deket tuh aku ngerasa terganggu dan sebagainya. Dan dengerin lagu dari idolaku ini, artis idolaku ini, aku jadi inget lagi kalau ternyata alasanku kenapa aku cukup nggak suka ketika cewek ini deketin aku adalah karena cewek ini rasanya tuh kayak pengen banget aku buat bahagia gitu, ngajak aku pergi dan ngelakuin banyak hal yang menyenangkan, ya main dan sebagainya. Ya aku sempet sesekali ikut tawaran dia buat keluar dan main dan have fun, cuman nggak tahu kenapa aku ngerasa bersalah habis itu. Terus akhirnya ketika diajak juga aku sering nolak gitu. Walaupun ketika dia ada butuh sesuatu atau minta tolong aku buat ngelakuin sesuatu, aku tetap datang dan bantuin dia. Cuman ketika diajak untuk main lagi aku bakal nolak dia gitu. Dan alasan kenapa waktu itu aku rasanya kayak gak pengen buat bahagia, gak pengen buat main-main adalah karena aku ngerasa waktu itu aku punya cukup banyak tanggung jawab. Waktu itu aku ngerasa punya banyak banget hal yang harus aku kerjain. Salah satunya adalah waktu itu aku harus belajar animasi, sesuatu yang aku bener-bener gak tahu. Cuman aku ngerasa kalau aku belajar itu aku bisa dapetin uang untuk bayar banyak hutang di hidupku. Kayak aku waktu itu uang sekolah juga banyak hutang, waktu itu uang kos juga banyak hutang karena waktu itu aku ngerantau kan. Dan ya aku punya banyak banget hutang yang harus aku bayar. Ya orang tuaku juga rasanya kayak mereka malas untuk bayar itu dan aku harus ngerasa tanggung jawab atas itu. Dan ya jadi aku ngerasa juga kalau misalkan aku udah sekolah animasi mahal dengan banyak utang kayak gini, kalau misalkan aku gak bener-bener serius dan ketika aku lulus dari sekolahannya aku gak punya kerjaan juga, ya aku ngerasa bersalah banget, ngerasa tolol banget. Kenapa aku harus kayak gini. Itu kenapa aku sering banget nolak untuk ajakan main dia, karena aku ngerasa punya banyak banget tanggung jawab. Ya aku sebenarnya sadar mungkin dia mikir kayak kenapa sih kamu selalu aja ngerjain terus, selalu aja latihan terus, selalu aja sibuk di lab. Waktu itu dia sering nyamperin aku di lab gitu. Ya cuman aku tetap aja kekeh buat latihan aja, buat fokus ke apa yang aku ngerasa tanggung jawabku gitu. Bahkan ketika sekarang aku udah cukup lama lulus SMK dan aku punya kerjaan pada akhirnya, terus selesai sama masalah hutang-hutangku itu, bisa makan lagi, aku bisa punya tempat tinggal, bisa punya kerjaan di Jakarta, aku jadi animator. Pada akhirnya aku juga keluar dari pekerjaanku itu dan ngelakuin apa yang aku lakuin sekarang, nulis buku. Karena ya gak tau, padahal aku harusnya waktu setelah lulus dan punya kerjaan sebagai animator 3D, seharusnya aku bisa aja bahagia, aku bisa aja kayak ya udah aku fokus aja kerja jadi animator 3D gitu dan bahagia aja. Tapi pada akhirnya sekarang yang aku lakuin juga aku malah keluar dari kerjaan, nulis buku di negara yang kayak gini, di negara dengan minat baca yang rendah banget dan susah banget. Bahkan aku nulis light novel, sesuatu yang hampir nggak ditulis di Indonesia. Dan ya setelah aku pikir ternyata aku kayak orang yang rasanya tuh cukup jauh sama kebahagiaannya. Aku orang yang cukup ngerasa kebahagiaan buat aku tuh nggak penting gitu. Daripada bahagia aku lebih seneng buat ngelakuin sesuatu yang mungkin akan berdampak baik. Kayak dulu aku ngelakuin sesuatu yang akhirnya berdampak baik ke aku, yang mana aku akhirnya bisa keluar dari kemiskinan, akhirnya aku bisa punya uang untuk hidup, akhirnya aku punya kemampuan untuk aku bisa hidup kayak sekarang. Dan sekarang setelah aku udah bisa makan, udah bisa tempat tinggal, aku nggak tahu kenapa aku sekarang yang aku pikir adalah aku pengen bikin karya yang cukup hampir nggak ada di Indonesia, karya yang sangat jauh sama artis-artis di Indonesia sekarang, yang mana aku ngerasa hampir semua, walaupun aku nggak ngatain semuanya, mikir bahwa satu-satunya jalan untuk jadi seniman di Indonesia, satu-satunya jalan ketika kamu bisa gambar, ketika kamu bisa nulis, ketika kamu bikin animasi adalah kerja dan ngerjain kerjaan klien, sesuatu yang service, komisi dan sebagainya. Kayak ya itu nggak salah karena di Indonesia juga ekonomi susah, jadi ketika art itu bisa jadi kerjaan itu hal yang bagus untuk dapat pendapatan dan sebagainya. Cuma aku merasa banyak seniman yang pada akhirnya kehilangan hatinya karena terlalu fokus untuk mikirin pekerjaan, terlalu fokus untuk apakah art yang dia bikin sekarang bakal ngasilin uang atau enggak. Dan jadi aku sekarang bikin light novel, bikin banyak hal yang lagi aku kerjain sekarang adalah aku pengen nunjukin bahwa bikin karya dari hati itu mungkin bakal bisa jadi sesuatu juga. Kayak ya aku juga pengen kondisi sekarang juga artis-artis mulai bikin sesuatu yang dari hati lagi. Itu kenapa aku juga harus nyontoin kayak 2 light novelku sebelumnya yang aku taruh di Google Playbook
Facebook, dan aku sekarang belum bisa untuk jelasin detail karya yang dari hati itu gimana. Kayak mungkin ya kapan-kapan aku bakal jelasin hal itu, atau ya mungkin kamu bisa lihat aja apa yang aku perjuangin sekarang, dan ya mungkin kamu bisa subscribe aku buat tahu lebih detailnya selengkapnya di video-video berikutnya. Makasih, udah itu aja sih di video kali ini. Oh ya, ngomong-ngomong ini kayaknya aku perlu nyuci topengku ini karena ini mulai bau banget, jadi cukup bikin ngomong tuh susah fokus. Kayaknya aku harus nyuci.